Shalom. Senang sekali bersama saudara hari ini, suatu anugerah kita bisa bersama-sama. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Lukas, saudara saya. Memang banyak orang ngomong, Pak masa betul Pak Lukas itu adiknya. Banyak yang gak percaya saudara. Banyak yang pikir dia kakaknya, saya adiknya. Ternyata saya bahagia saudara. Tapi Tuhan itu hebat, memang beda. Memang beda wajahnya, saya Presiden Korea Utara, dia Taiwan gitu ya. Tapi sesuai dengan anugerah Tuhan kami melayani karena favor kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Makasih Pastor, tadi malam kami dijemput, tiba dari Toronto, kami menghadiri keluarga kami yang menikah di Toronto. Dan kemudian kami flight dari Toronto dan sampai di tempat kami diberi tempat menginap yaitu jam 1 lebih. Tapi saya percaya hari ini semua kita percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita dengan cara yang berbeda. Saya percaya musim yang baru datang. Musim yang baru datang. Lambaikan tangan saudara. The new season coming. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya berdoa, Tuhan, apa pesanmu buat gerejamu BMC? Kita buka sama-sama Amsal 10 ayat yang ke-6. Dan Amsal 10 ayat 22. Yang dapatkan Alkitab kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 22. Amsal 10 ayat 22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Yang percaya firman Tuhan, amin. Sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Semua jemaat BMC yang ada di kota Philadelphia ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya akan mulai musim yang baru. Anda tidak lagi gagal, Anda tidak lagi sakit, Anda tidak lagi miskin, tapi Anda diberkati Tuhan, Anda menjadi kaya, dan Anda dipulihkan Tuhan, disembuhkan, mengalami musim yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kalau Anda lihat musim berganti, ada sesuatu yang muncul. Yang mengerti katakan amin. Kemarin kami dapat anugerah Tuhan, setelah kami dari Niagara 2 hari, kami berangkat. Dan saya tergerak, saya ngomong sama istri saya dan anak saya yang jemput kami. Dan saya minta antar saya ke gereja Toronto Blessing. 29 tahun yang lalu saya dapat kesempatan datang khusus saudara-saudara dari Indonesia. Waktu itu masih ada Garuda Indonesia. Saya lewat yaitu Biak Hawaii Los Angeles. Dijemput teman saya dapat berkat saudara-saudara. Kami berdua, satu teman laki-laki, jemaat kami yang dapat bonus. Jadi saya ke Amerika pertama kali dapat bonus, saudara-saudara. Itu tahun 95, saudara-saudara. Mesti lihat istri karena kadang lupa tahun, saudara. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai di Los Angeles, kami terbang ke Toronto. Waktu itu lawatan Tuhan Toronto Blessing. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Jutaan orang dilawat. Saya hadir 2 malam waktu itu dan kami mengalami sesuatu. Dan saya bawa api itu. Saya berkata ini musim yang Tuhan kerjakan. Movement yang Tuhan kerjakan. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja kami mengalami growing. Karena salah satu daripada lawatan Tuhan itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemarin waktu saya datang ke sana. Ternyata waktu sampai di sana sudah berganti namanya Catch the Fire Church. Gereja dapatkan apinya. Saya sampai ke sana, saya tanya, dulu tiap hari, tiap malam kebaktian. Itu musim salju, orang antri, begitu banyak saudara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sampai di sana saya sampai, gerejanya kosong. Terbuka. Waktu saya sampai, kayaknya dibuka, gak ada yang jaga. Kemudian saya masuk, saudara-saudara, kami bahasa Perancisnya, tengok, saudara-saudara. Akhirnya kami bingung, ini gereja kok tidak ada yang jaga. Tiba-tiba gereja ini ada, kok dibuka buat kami. Kami masuk, sudah nyala, LED-nya semuanya nyala. Kayaknya gereja ini dipakai untuk nyambut kita. Waktu saya sampai di sana sama istri, kami foto, kami doa. Dan saya doa Tuhan apa yang terjadi? Setelah itu kami tanya, ada yang datang, akhirnya saya tanya, hari ini ada kebaktian? No.
hanya Sunday service saja. Loh, terus gimana? Tetap penuh, dia ngomong begitu. Tetapi ini kami prepare ada sebuah ibadah yang private celebration. Jadi ada sebuah kebaktian private. Saya tarik diri dan akhirnya saya keluar dan kami setelah berdoa, saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan ngomong begini, hambaku, 29 tahun yang lalu aku melawat Toronto untuk seluruh dunia. Tapi akan ada masanya 2024 ini. Gereja-gereja orang Indonesia, gereja BMC, gereja BFOK, kita semua akan membawa api kebangunan rohani yang lebih besar, revival yang lebih besar. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau Anda ikut musim yang baru, Anda harus percaya. Tuhan berjanji begini, berkat di atas kepala orang benar. Siapa percaya? Kita orang dibenarkan oleh darah Yesus. Lambaikan tangan saudara. Katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 dengan gerakannya. Berkat di atas kepala orang benar. 1, 2, 3 semua pegang tangannya. Punya tangan kanan, angkat tangannya. Taruh di atas kepala. 1, 2, 3. Berkat di atas kepala orang benar. Agak ditekan dikit. Jangan turun dulu. Ayo. Agak kerosok-kerosok dikit. Agak rasa sedikit. Udah rasa? Ada rasa, jambulnya mencet dikit nggak apa-apa, saudara. Anda pegang kepala Anda sampai rasa. Demikianlah mulai hari ini berkat Tuhan permanen di atas kepala saudara, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Saya berdoa tadi pagi. Waktu saya doa Tuhan ngomongin, sampai kepada umatku di BMC Philadelphia, tidak ada lagi yang gagal. Semua berhasil. Tidak ada lagi yang miskin. Semua akan diberkati Tuhan. Musim yang baru datang. Dan maaf, ayat 22 dikatakan dengan jelas. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Yang percaya beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah. Tema hari ini adalah berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Kaya di dalam Tuhan. Tuhan mau sampaikan begini. Akan terjadi musim yang berbeda. Jemaat BMC Philadelphia. Saudara dan saya akan mengalami apa saja yang engkau buat. Tuhan melipat gandakan. Tuhan membuat pintu-pintu yang selama tertutup akan dibukakan. Kita dikagetkan minggu ini saudara. Bulan ini. Bulan Mei Juni. Bahwa orang terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Dia jual semua sahamnya. Akhirnya pasar saham goncang, saudara. Anda tahu? Tiba-tiba saya ingat ayat ini. Mazmur 37 ayat 25-26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud bersaksi. Dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ini kuncinya. Anak cucunya menjadi berkat. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Ini daftar 10 orang kaya terkaya di dunia 2024. Ini daftarnya. Ada nama-nama Samuel Kusuma, Lukas Kusuma, dan kok nggak ada yang amin, saudara? Anda lihat berubah. Next, ada 10 daftar raja orang-orang terkaya di dunia. Raja terkaya di dunia. Ya, ada Pak Firkus. Ada Pak Eko. Nggak ada yang amin, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dan ini juga daftar kekayaannya dan bagaimana dia dapat kekayaannya. Dan ini, maaf, bisik-bisik sedikit. 10 presiden terkaya di dunia. Ada 10 presiden terkaya di dunia. Nomor 1, Samuel Kusuma. Setengahnya Lukas Kusuma. Dan Anda tahu bagaimana mereka jadi orang kaya. Mereka menjadi presiden yang terkaya di dunia. Dan saudara yang dikasih Tuhan. Ini daftar 2024 orang kaya di Indonesia. Anda kaget
tiba-tiba berubah. Ada orang yang bukan apa-apa. Ada yang tidak masuk daftar di sana. Dan ada orang yang dulu daftar nomor 50 berubah naik di Indonesia. Dan Anda tahu, dari semua ini yang anak Tuhan Yesus cuma 2 orang. 8-nya beda. Tapi saya percaya tahun 2024, 2025 Tuhan akan melakukan perubahan. Tuhan akan mendatangkan kekayaan bagi orang-orang benar. Dan di atas kepala orang benar akan datang berkat Tuhan. Mulai hari ini saya mau nubuatkan dari mimbar ini. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan Tuhan buat diberkati. Dan Tuhan membuat engkau kaya untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan engkau diberkati untuk jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tapi terakhir beberapa bulan terakhir Indonesia heboh. Ada Crazy Rich PIK. Crazy Rich. Vira tiba-tiba ditangkap. Diam, lanjut aja. Ternyata dunia menunjukkan orang kaya, raja yang kaya, orang yang hebat. Kalau Anda hanya kaya untuk diri sendiri, Anda kalau kaya untuk kepentinganmu, supaya namamu dikenal, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, Tuhan juga menegur orang kaya. Orang kaya di hadapan manusia, orang yang kaya di hadapan dunia ini, belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Tapi orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang betul, adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan dia akan kaya di bumi, di surga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Mungkin ada berkata, Pastor Samuel, kok ngajar teologi kemakmuran? Saya tidak ngajar teologi kemakmuran. Saya ngajar kebenaran firman. Kaya bukan dosa. Tapi memang sih, kata Yesus, orang kaya sukar masuk surga. Tapi saya percaya saudara akan jadi orang kaya. Yang bukan cuma masuk surga. Engkau mewarisi kerajaan surga di bumi. Dan hari ini, coba kita sama-sama pegang atas kepala kita. 1, 2, 3. Berkat Tuhan ada di atas kepala saya. Orang benar. Dan berkat Tuhan di atas kepala saya menjadikan saya kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat kaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Wow. Nanti ibadah jam 10. Next. Wahyu pasal 3 ayat 17 berkata demikian. Yesus menegur. Karena engkau berkata aku kaya. Dan aku tambah berkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saya yakin daftar orang ngomong. Saya bisa beli apa saja. Saya bisa punya apa saja. Saya miliki apa saja. Dan dia berkata, aku kaya, aku berkaya diriku, aku tidak kekurangan apa. Tapi lihat, Tuhan menegur mereka. Dan karena engkau berkata, karena engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan apa? Telanjang. Tapi saudara tidak. Saudara, Tuhan berkata, engkau diberkati karena Tuhan. Engkau hambaku yang bisa mengelola berkat Tuhan dengan cara yang benar. Saudara, saya mau sampaikan. Nanti jam 10 saya akan bicara soal berkat generasi. Tolong saudara bisa ikut. Ini penting pesan. Tuhan bicara. Tuhan ungkapkan dalam perjalanan kami. Kami udah keliling Amerika dan Kanada hampir 2 minggu ini saudara. Ini minggu ketiga. Dan Anda tahu Tuhan ngomong begini sama saya. Hambaku, lihat. Dulu ayahmu, mamamu melayani luar biasa. Pak Henok itu terkenal gereja Betani Jombang. Dikenal dengan doa pagi. Tiap pagi orang diajak doa jam 4 pagi. Ratusan orang. Orang pakai sepeda, naik becak, encim-encim, semua doa pagi. Saya dulu ngomong begini. Papa, minggu aja cukup, ngapain tiap hari? Mereka langsung berkata, kamu gak tahu. Apa yang kami lakukan hari ini nanti akan ditabur, dituai oleh generasi akan datang. Anda tahu Abraham kaya. Tapi Ishak lebih kaya dari Abraham. Alkitab ngomong begini, Abraham kaya.
punya ini, punya ini, punya ini. Dan dia sahabat Tuhan. Tapi Ishak, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Alkitab ngomong. Tapi Yakub, Israel, anak daripada Ishak, dia bukan saja menjadi kaya, tapi dia sangat diberkati, tidak terbatas. Dengar baik-baik. Hari ini saya sadar. Saya keliling Bapak Ibu sekalian ke seluruh bagian, kemarin ke Colorado, lewat New York, terus kemudian kami ke Las Vegas, kami ke Tampa, Orlando, kami ke Kanada, ketemu banyak pendeta, saudara. Dan orang-orang yang jemput kami, the helping hand yang luar biasa. Mereka ngomong begini, Pak Samuel, gereja BMC Philadelphia adalah gereja yang paling diberkati di seluruh Amerika untuk orang Indonesia. Saya ingat pesan Tuhan lewat Papa. Anak-anakku jangan lupa. Papa tidak bisa wariskan apa-apa. Tapi Papa wariskan 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Apa yang kau buat hari ini tidak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur hari ini, anak-anakmu akan menjadi lebih kaya. Daud bersaksi, dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bukan hidupnya saya diberkati. Tapi anak cucunya lebih diberkati. Saudara tahu? Tiba-tiba saya dihubungi para pemilik tambang di Indonesia. WA saya, Pak Samuel. Ini viral di WA grup para konglomerat pemilik tambang di Indonesia. Bahwa Bukit Doa Kalimantan videonya di-sharing di mana-mana. Dan mereka ngomong, ayo kita datang ke Bukit Doa. Ini ada Yerusalem di Indonesia. Di ibu kota Nusantara. Terus teman-teman ngomong begini, bangga juga jadi sahabatnya Pak Samuel. Jadi kalau BMC Philadelphia diberkati Tuhan, jangan heran. Karena Tuhan mengangkat gereja ini. Karena gereja ini terus melakukan tiap hari Kamis. Memberi makan, memberi segala sesuatu. Dia bukan kaya untuk diri sendiri. Dia bukan diberkati untuk diri sendiri. Ayo kita baca ayat 18 dari Wahyu pasal 3 dikatakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau, semua katakan sama-sama, menjadi apa? Kaya. Dan juga apa? Pakaian putih. Supaya engkau apa? Memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Saya berdoa. Emas bicara hidup yang diproses, dibentuk Tuhan. Saya tahu perjuangan Pastor Lukas, Pastor Shirley. Di gereja ini seperti ini. Jujur Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya diingatkan. Pada waktu kami bangun gereja, kami lakukan. Ibu Foni, istri saya, Pastor Foni ngomong gini. Sama sharing sama teman-teman. Kami pindah Balikpapan 92. Tidak pernah berhenti buat proyek. Nabur terus 32 tahun. Nah, lihat istri lagi supaya ingat. Proyek ini, dia cerita proyek ini, nabur. Dan hari ini saudara. Kenapa Tuhan izinkan Kalimantan Tengah bukan menjadi ibu kota. Tapi Kalimantan Timur. Dan maaf sekarang Balikpapan macet di mana-mana. Penduduk kita 700.000. Tiba-tiba Balikpapan jadi 1,2 juta. Jadi menteri, pejabat bulan depan, bulan Juli, bahkan presiden akan berkantor di Balikpapan. Kapolri semua akan pindah ke Balikpapan. Karena IKN sedang dipersiapkan 17 Agustus, saudara. Kami tidak pernah ngerti, tapi Tuhan beri kepada kami. Bahwa gereja BMC ini akan jadi berkat untuk seluruh state, East Coast. Supaya Tuhan dinyatakan kemuliaannya. Dan sini ada kuasa Tuhan. Dan engkau telah memberi emas daripada Tuhan. Dan engkau beri kaya karena Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Dan sekarang orang ke IKN. Selalu mampirnya ke Bukit Doa. Dan selalu mereka ngomong begini. Hebatnya Tuhan. Hebatlah Yesus. Bahkan kalau saya kirim Anda video-video kesaksian. 50% bukan orang Kristen yang datang. Dan mereka bersaksi bagaimana kuasa Tuhan. Kemarin rombongan FKOB.
Forum Kerukunan Umat Beragama Papua. Dipimpin teman saya Pendeta Lipius dari Papua. Modelnya kayak Don King, rambut putih, jakprik, jenggot putih. Gabungan Don King dan Kolonel Sanders, saudara. Antik orang ini, saudara. Unik. Tapi dia punya tempat doa, rumah doa. Di atas Bukit Jayawijaya. Orang bisa ke sana, saudara, itu tebing. Dan dia doa puasa. 40 hari cuma minum dari air rembesan akar. Dia sekarang jadi pemimpin untuk semua pendeta dan agama se-Papua, saudara. Dan dia datang ke IKN karena semua wali kota, bupati kemarin mengadakan konferensi. Termasuk wakil presiden terpilih, saudara. Datang ke Balikpapan. Jadi sekarang Balikpapan, maaf saudara-saudara, kami kewalahan. Karena orang-orang penting datang ke Balikpapan. Jadi biasa sekarang, saudara-saudara. Jadi Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam, Bontang. Jadi disingkat sambal pedas. Saudara. Ada yang ngomong begitu, ada lagi yang ngomong sambal terong. Saudara. Tapi saya percaya ada Tuhan di sana. Ada kebangunan rohani, revival. Semua kata revival. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dan Pak Lipius minta khusus datang setelah dari IKN. Dia datang ke Bukit Doa. Nanti saya akan kasih ke saudara kesaksiannya. Dia ngomong begini, saya udah keliling dunia. Saya ke semua tempat Bukit Doa. Saya ke Yerusalem puluhan kali. Saya naik ke tebing Jayawijaya. Buat gua doa. Dan aras gereja Tuhan doa di sana. Kedinginan saudara. Di tebing Gunung Karut, Jayawijaya itu. Dia berkata begini, tapi di sini memang kenapa Tuhan pilih ibu kota ada di Kaltim. Karena ternyata di sini Tuhan sudah persiapkan tempat untuk menyembah, memuji Tuhan. Suatu favor, anugerah Tuhan. Saya waktu dengar kesaksian, saya sedang di sini. Saya cuma WA beliau, saya lihat kesaksiannya. Saya nanti air mata saya berkata, Tuhan, berkat Tuhan membuat kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kekayaanmu bukan cuma materi. Kekayaanmu bukan cuma harta yang hanya sementara. Kekayaanmu adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kekayaanmu waktu orang lapar kau beri dia makan. Waktu dia tidak pakaian kau beri kau pakaian. Waktu ada orang yang tidak bisa sekolah kau beri dia beasiswa. Sejak 98 saya putuskan. Saya beri beasiswa. Anak-anak lulus SMA. Tidak bisa kuliah. Saya bawa ke Balikpapan. Dari Papua. Dari Ambon. Dari Sangir. Dari Manado. Dari Medan. Dari Nias. Dari Jawa. Soe, NTT. Kan beasiswa 50 tiap tahun. Mahasiswa-mahasiswa. Saudara tanya, Pastor Samuel ada donatur? Enggak. Saya tahu Tuhan yang menyediakan. Dan Anda tahu, anak berdaerah makannya satu gunung. Saudara. Bagian dapur selalu lapor, kepala asrama lapor. Pak, beras habis, tenang, doa. Nggak ada yang kelaparan, saudara. Selalu begitu ngomong, beras habis baru tutup. 5 menit dia, Pak, beras datang. Pak, ikan datang. Ayam datang. Ternyata anak-anak kemarin dicek dinas kesehatan mahasiswa di kampus. 100 lebih anak, saudara. Dari mana-mana. Kami, beasiswa mereka, sampai jadi sarjana. Anda tahu kenapa saya lakukan itu? Karena saya ambil keputusan. Saya dulu hampir putus sekolah. Saya nggak bisa kuliah. Karena Tuhan berkati saya. Dan waktu saya selesaikan sampai S3 saya ambil keputusan. Tuhan, karena Tuhan saya jadi diberkati hari ini. Saya tidak mau untuk diri saya sendiri. Pakailah saya. Menolong anak yang tidak bisa kuliah lainnya. Jadikan saya tangan Tuhan. Jadikan saya suara Tuhan. Jadikan saya kasih Tuhan. Untuk menolong banyak orang. Tuhan kirim 10, 5, 20, 30. Tiap tahun Tuhan kirim. Dan waktu dicek dinas kesehatan. Tidak ada yang kurang gizi atau stunting. Tapi asam urat, kolesterol. Saudara. Ternyata kelebihan gizi semua. Karena berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus.
Siapa mau menjadi kaya karena Tuhan, lambaikan tangan saudara. Dan karya karena Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Anda kerja diberkati Tuhan. Anda usaha diberkati Tuhan. Anda bukan kejar berkat, tapi berkat Tuhan yang ngejar Anda. Sehingga Anda menjadi sangat kaya. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Haleluya. Saudara, siapa yang mau jadi orang benar yang diberkati Tuhan? Tadi Wahyu pasal 3 ayat 18, Tuhan mengatakan, beli emas. 2, pakai pakaian putih. 3, pakai minyak melumas matamu. Ternyata emas naik terus. Pak Firgus beratnya berapa? Berat badannya berapa? Kalau kilogram? Ya, nanti tanya Bu Indah. Pound, kilogram 80? 65, oke. Bapak tahu, ada ayat firman Tuhan begini. Tuhan membeli kita dengan darahnya. Bukan dengan emas dan apa? Perak. Seandainya Pak Firgus diberi emas. Saya sempat diberi Tuhan dengan emas. Saudara, kalau seandainya diberi Tuhan emas. Sekarang emas harganya 1 gram di Indonesia 1,2 juta rupiah. 1,2 juta dan naik terus. Anda tahu? Kalau seandainya Pak Firgus dibeli sama Tuhan emas. Dihargai Anda dengan emas. Kalau saya jangan. Ini Mas Samuel. Saudara. Kita seandainya dibeli dengan emas. Pak Firgus 65 kilo. Kali 1 kilo itu 1000 gram. Berarti 65.000 kali 1,2 juta rupiah per gram. Kalau Pak Firgus dibeli dengan emas, dia dihargai dengan emas, maka dia harganya triliunan rupiah. Tapi saudara dan saya bukan dibeli dengan emas. Tapi Anda dan saya dibeli oleh darah Yesus yang tidak ternilai harganya. Engkau mulia, engkau ajaib, engkau tidak terbatas kuasanya. Membeli daripadaku minyak untuk melumas matamu. Semua katakan supaya engkau dapat melihat. Saya berdoa. Minyak bicara pengurapan. Minta Tuhan urapi kita untuk dapat melihat masa depan. Saya mau nubuatkan Anda akan usaha, Anda akan bisnis di bidang yang baru. Yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan akan mengurapi mata Anda. Si mana orang tidak bisa melihat jauh ke depan. Anda akan lihat jauh ke depan. Dan Tuhan akan membuat Anda berhasil dan diberkati. Saya nggak pernah nyangka saudara. Orang tanya Pak Samuel, bukit doa habis berapa? Saya nggak mau hitung. Karena saya tahu Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Pastor Lukas, PMC, Philadelphia, sudah memberikan persembahan untuk Bukit Doa Kalimantan. Saya mohon ditayangkan, ada doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani, yang ukurannya lebih besar dari badan saya. Saya foto, tolong fotonya. Ya, saudara-saudara, terima kasih, saya percaya kenapa gereja ini diberkati. Karena gereja ini jadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya Anda akan dibuat Tuhan. Itu Mama. Karena Mama coming soon. Anda lihat Hebrew, bahasa Ibrani, tembok doa Bapak kami. Yang pertama kali memberkati, Anda lihat di sana. BMC, Bethany Miracle Center, Philadelphia. Saudara, mari kita mau terima emas, pakaian putih bicara kekudusan, kebenaran. Dan yang ketiga, Tuhan mengurapi kita. Saya tutup begini saudara. Ada 3 poin nanti saya akan bahas di berkat generasi. Tapi saya tutup dengan poin ini Bapak Ibu sekalian. Satu kali ada jemaat punya toko bahan bangunan. Dia tiba-tiba panggil kami. Dan toko bahan bangunan ini
minus. Hutang 2,5 miliar. Ada jemaat panggil pendetanya karena lagi utang. Dipanggil ke tokonya, utang 2,5 miliar. Saya bingung, 2,5 miliar rupiah kalau dibelikan pisang goreng. Sampai Tuhan datang gak habis, saudara. Tapi saya ketemu ada jemaat, sebelum saya berangkat, seminggu sebelum saya berangkat ke Amerika dan Kanada. Jemaat, dulu pelayanan di sini, bagian kamera, suami istri pindah ke Surabaya, balik. Dan akhirnya jadi jemaat kita di Balikpapan. Pak Lukas pernah datang ke tempatnya, pernah doakan toko bahan bangunannya. Saya baru dengar seminggu sebelum berangkat, Pastor Lukas. Jemaat ini dapat mujizat. Dia nikah tahun ke-15 baru dapat anak di Balikpapan. Jadi waktu di Amerika, di Philadelphia jemaatnya Pak Lukas. Jadi waktu pindah ke Balikpapan jemaat kokonya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia cerita, istrinya cerita sama saya, Pak, kami baru saja dilewatkan Tuhan. Apa yang Pak Gembala sampaikan musim yang baru datang, betul. Pak Gembala 2019 kami tiba-tiba bangkrut usaha kami. Kami harus minus. Kami harus hutang 4,5 miliar. Bayangin saudara-saudara. 4,5 miliar tadi dengar 2 miliar. Ini 4,5 miliar. Saudara. Saya kaget. Dan dia ngomong, saya gak ngomong siapa-siapa Pak. Toko harus saya jual. Semua harus saya jual. Debt collector datang. Dan Anda tahu, saya cuma tinggal rumah sama motor satu. Dan tinggal satu kondisi, yaitu kami punya hobi sampingan fitness. Ada ruangan fitness. Teman-teman datang, pinjam, sewa, ya bayar seala kadar. Akhirnya Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdoa Anda melihat ke depan. Orang tidak bisa melihat 10 kali lipat, 10 langkah, 100 langkah akan dibukakan oleh Tuhan future buat Anda. Dalam bidang bisnis, bidang usaha Anda, marketplace Anda akan diurapi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan ajaib saudara. Dia cerita. Justru lewat fitness itulah saya bisa bayar. Sekarang jadi sebuah alat tempat sewa fitness. Dan orang kumpul dan saya bisa bayar hutang saya. Dari 4,5 miliar 2019. Rahasianya Pak Gembala, terima kasih dia ngomong. Istrinya sampaikan sambil menangis. Pak Gembala, terima kasih saya bisa kuat. Menanggung 4,5 miliar. Saya hampir lari Pak. Tapi saya tidak mau lari. Saya selesaikan Pak. Dengan cara ajaib Tuhan. Itu fitness diberkati Tuhan. Dan jadi maju. Dari bukan tempat usaha utama. Tempat usaha hobi. Justru dari sumber penghasilan. Karena Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Dan ajaib Bapak Ibu sekalian. Tuhan buat mujizat. Dan yang luar biasa. Dia cerita, Pak Gembala saya bisa kuat karena tiap Sabtu ada doa fajar. Kami ada doa fajar jam 4.30 setiap Sabtu. 600-700 orang doa fajar dia pagi. Pagi. Dan keluarga ini tinggal motor, punya anak karena mujizat perempuan. Dibawa, dia ngomong, siap pagi saya lihat doa fajar. Hari Sabtu digendong, meskipun tidur. Ditaruh di karpet tidur, di kursi dia tidur. Tapi dia doa fajar, doa fajar. Dan dia saksi 2024 ini betul-betul tahun revival buat kami. Tahun kebangunan rohani buat kami. Ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Berkat Tuhan membuat kami kaya. Dan berkat Tuhan di atas kepala kami. 2019 kami minus 4,5 miliar. Tapi 2024 kami bukan saja bisa bayar 4,5 miliar. Dengan cara ajaib. Sekarang surplus. Saya bisa beli mobil. Saya buka fitness dan semuanya Tuhan berkati. Dan sekarang toko itu akan kembali. Tuhan bisa mengembalikan yang hilang kembali dan berlipat kali ganda karena berkat Tuhan. Dia saksi sama saya. Titik baliknya itu baru Januari kemarin. Satu hari anaknya yang karena mujizat menikah 15 tahun itu, perempuan, sekolah di sekolah kami.
Dia tiba-tiba ngomong, "Ma, Noni bosen ma. Makan nasi sama telur. Sudah 8 bulan ini nasi telur. Telur diceplok, telur dikecap, telur direbus. Pokoknya makan nasi telur. Ma, jam 10 pagi. Noni pingin ma, itu hari Sabtu. Sabtu sekolah libur. Noni pingin ma, makan 1 potong saja ayam KFC. Waktu dia ngomong itu, dia buka dompetnya. 0. Dia nangis. Dia doa sama Tuhan. Itu titik terendah. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini yang mengalami titik terendah dalam hidup Anda. Tapi dengar, dia berdoa begini. Tuhan, kalau memang Tuhan hukum saya sama suami saya, hukum kami. Anak saya nggak salah, Tuhan jangan hukum anak saya. Tiba-tiba Tuhan bicara begini. Anakku, aku nggak hukum kamu. Dan suamimu dan anakmu. Anakku, aku tetap mengasihi kamu. Kamu akan lihat kuasaku setelah ini. Tuhan bagaimana caranya? Sembah aku. Puji aku. Muliakan aku. Dia nangis. Dia naikkan pujian. Dia nyembah. Makanya kami juga Januari, Februari, Maret ini keluarkan album yang baru. Lagu yang baru. Tuhan, jika Tuhan mengangkatku, tak ada yang dapat merendahkanku. Dia ngomong pujian ini Pak Gembala memberkati kami. Mereka cerita sambil nangis dan berkata begini. Tuhan, saya minta mujizatmu. Saya minta kuasamu. Dan Tuhan buat mujizat saudara. Jam 1 siang, jam 10. Anaknya minta 1 potong ayam KFC. Tapi jam 1 siang, 3 jam kemudian. Datang anggota seorang yang bukan Kristen. Tapi dia anggota member fitnessnya. Terus ngomong gini, Cik, tadi saya mau ke sini langsung. Tiba-tiba ada suara ngomong, belok ke KFC. Kasih Noni, anaknya Taci yang punya fitness itu, belikan ayam 1 bucket, 1 keranjang. Dan dia bawa itu. Dan dia taruh itu. Saya gak tahu. Mungkin ini gak berarti kata orang itu buat Taci. Tapi saya dengar suara itu dan saya sampaikan ini. Dia main fitness. Waktu dia terima itu 1 potong harusnya dia minta. Tapi diberi 1 paket. Tuhan baik. Tuhan baik. Tepuk tangannya meriah buat Yesus yang luar biasa. Haleluya. Dan saya udah minta izin untuk bersaksi. Dan dia ngomong, sejak hari itu Tuhan bukakan semua pintu berkat. Dalam waktu singkat Tuhan berkati secara ajaib. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Mari hari ini, apapun yang kau hadapi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang menimpa dalam hidupmu, berkat Tuhan di atas kepala orang saudara dan saya, orang benar. Dan berkat Tuhan memberikan kau kaya. Saya akan ajak kita belajar pujian ini. Dan naikkan pujian ini. Kalau Anda mau dapatkan, bisa masuk link YouTube BFOG Music. Bethany Favor of God Music. Bersama Pastor Foni, saya akan bawakan pujian ini dan kita akan naikkan pujian bersama-sama. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Dan pulang di tempat ini semua saudara permanen. Saya berdoa Tuhan mengurapi Anda sehingga engkau bekerja dengan berkat Tuhan.